Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Haryani. Oke, masih di perusahaan jasa ya, yaitu CP Premier Laundry. Kita akan melanjutkan. Kemarin terakhir di part 5 itu kita sudah melakukan transaksi dari transaksi nomor 1 sampai ke transaksi nomor 10. Oke, di sini sudah tampilannya, sudah ada mayob dan juga soalnya. Kita akan melanjutkan ke dokumen transaksi nomor 11. Di sini ada bukti kas masuk, yaitu diterima dari sales counter 18.125.000. Karena ini dari penjualan ya, kita pilih menu sales lalu enter sales. Kita langsung pilih customernya, berarti sales counter. Kita langsung ke invoice-nya, yaitu kita masukkan BKM 0103 tertanggal 31 Januari 2019. Di sini kita langsung masukkan akunnya, kita cari penghasilan jasa. Lalu jangan lupa di kolom amount kita masukkan 18.125.000 rupiah tanpa RP dan tanpa titik ya. Karena ini penerimaan dari penjualan tunai atau penghasilan tunai, jangan lupa pay today-nya diisi sebesar 18.125 ya. 18.125.000 sampai balance due-nya 0. Kita cek jurnal. Nah, di sini ada 2 jurnal. Karena sekali lagi mayob itu nggak bisa langsung memasukkan ke kas pada Bank Mandiri ya ketika ada penjualan atau penghasilan secara tunai. Jadi tetap dimasukkan dulu ke piutang usaha di debitnya, lalu di kreditnya penghasilan jasa, lalu ada jurnal susulan yang kedua baru masuk ke kas pada Bank Mandiri di debit dan piutangnya langsung di kredit ya. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini lalu di oke, jangan lupa untuk menyimpan, kita klik record. Oke, sampai tampilannya kosong kembali. Oke, selanjutnya di cancel dulu. Kita lanjutkan nomor 12. Di sini ada bukti kas masuk dari Sanggar Bungong, pelunasan sebagian piutang atas tagihan bulan Desember 2018 dan piutang tanggal 16 Januari. Nah, untuk penerimaan piutang masih di tab sales ya, di menu sales. Kalau tadi mah enter sale, sekarang kita pilih untuk nomor 12 itu kita pilih receive payment. Kita cari customernya dengan mengklik tanda panah. Kita cari Sanggar Bungong. Di sini masukkan amount receive-nya. Di sini langsung muncul 2 piutang ya. Amount receive-nya 6 juta rupiah. Payment metodenya menggunakan cek, kita pilih cek. Jangan lupa ID-nya kita gunakan yang BKM 0104. BKM 0104 tertanggal 31 Januari 2019. Nah, jangan lupa lihat keterangan pelunasan sebagian piutang atas tagihan bulan Desember. Kita lihat bulan Desember itu ada di urutan yang pertama. 7 Desember 2018 sebesar 2 juta, diklik ya amount applied-nya sampai muncul 2 juta. Lalu sebagian piutang tanggal 16 Januari ada di urutan kedua. Di sini betul ya tanggalnya 16 Januari 2019. Lalu yang kedua kita klik seperti ini. Karena tadi pembayarannya 6 juta. Nah, di sini nanti masih ada piutangnya berarti ya, karena kan total piutangnya itu harusnya 4.800.000 tapi baru dibayar sebagian yaitu 4 juta untuk yang tanggal 16. Kalau yang tanggal 7 Desember karena utangnya 2 juta otomatis ini mencukupi ya saldonya, berarti nanti akan lunas. Kita cek jurnal. Kas pada Bank Mandiri 6 juta, piutang usahanya ada 2 ya di kredit, yang pertama 2 juta dan yang kedua 4 juta karena ini terdiri dari 2 piutang. Kalau sudah silahkan di record, jangan lupa. Lalu cancel, kita lanjut ke transaksi nomor 13. Di sini ada bukti kas keluar kepada Toko Sejahtera
sebesar 10 juta pelunasan atas utang bulan Desember. Nah, karena ini kita membayar utang, maka utang itu kan tumbuh atau timbul dari pembelian yang dilakukan secara kredit. Maka kita pilih purchase, lalu pay bills. Kita pilih suppliernya, yaitu Toko Sejahtera. Nah, di sini langsung muncul utangnya sebesar 10 juta. Nomor ceknya kita gunakan yang BKK ya, karena di transaksi sebelumnya kita menggunakan yang BKK. BKK 0107 tertanggal 31 Januari 2019. Amountnya yang dikeluarkannya yaitu 10 juta rupiah. Seperti ini. Jangan lupa terakhir klik amount apply di sini sampai muncul 10 juta lalu enter. Kita cek jurnal. Kas pada Bank Mandiri di kredit 10 juta, hutang usaha di debit 10 juta. Oke, kalau sudah silahkan di record. Kita lanjut transaksi nomor 14, bukti kas keluar. Dibayar kepada karyawan jumlah 5.255.000 untuk gaji karyawan bulan Januari. Karena ini pengeluaran yang bersifat umum, maka kita pilih banking lalu spend money. Ini menggunakan cek ya, berarti pay from akunnya kita gunakan kas pada Bank Mandiri. Jangan lupa pay-nya dibayarkannya kepada karyawan berarti ya. Kita masukkan karyawan. Memonya gaji karyawan bulan Januari 2019. Untuk nomor ceknya kita gunakan BKK. BKK 0107 kan udah ya tadi. BKK 0107 kita samakan aja dengan soal, apakah bisa ya? Oh ya, bisa ya. Tanggalnya 31 Januari 2019. Amountnya kita masukkan uang yang dikeluarkan 5255, 5.255.000. Karena ini gaji bulan Januari, berarti ini masuk beban gaji ya, beban gaji. Oke, kita cek jurnal. Kas pada Bank Mandiri 5.255.000 di kredit, beban gajinya di debit dengan nominal yang sama. Kalau sudah silakan oke dan jangan lupa di record. Cancel dulu, kita lanjutkan ke transaksi nomor 15. Faktur, kita yang mengeluarkan ya, berarti ini faktur penjualan. Ini salah ya di soalnya, harusnya SMK Negeri 3 Lok Samawe. Berarti ini penjualan yang dilakukan kepada SMK Negeri 3 Lok Samawe secara kredit. Karena penjualan berarti kita pilih sell lalu enter sell. Kita pilih customernya SMK Negeri 3 Lok Samawe. Termnya kita ganti dulu, biasanya itu kan 30 ya. Kita klik tanda panahnya, payment is due-nya kita ganti menjadi in a given of day. Balance due day-nya 30. Oke. Invoice-nya kita gunakan P3 strip 0102 tanggal 1 Februari 2019. Kita langsung masukkan akunnya penghasilan jasa. Amount-nya kita masukkan jumlah penjualannya yaitu 18 juta. Udah seperti ini ya. Karena faktur berarti hati-hati pay today-nya tidak boleh diisi ya. Berarti hanya sampai mengisi amount-nya saja. Kita cek jurnal. Piutang usahanya di debit bertambah 18 juta, penghasilan jasa di kredit 8 juta. Oke, lalu record. Tanggal 16, bukti kas keluar kepada Toko Suzuya, pelunasan atas utang. Ini sama berarti seperti transaksi nomor berapa ya yang sebelumnya. Pelunasan utang, kita pilih purchase lalu pay bills. Kita pilih suppliernya Toko Suzuya. Lalu nomor ceknya kita gunakan BKK 0108. Tanggal 1 Februari 2019, amountnya 7.400.000.
Ini sama ya, sesuai dengan utangnya. Jangan lupa diklik amount applied lalu enter. Cek jurnal. Kas pada Bank Mandiri di kredit, utang usaha di debit 7.400.000. Di record untuk menyimpan, cancel dulu. Nomor 17, bukti kas keluar. Pengelola Harun Square, ini yang sama ya dengan dokumen transaksi nomor 1 di video sebelumnya. Karena pengeluaran kas secara umum, berarti kita pilih banking lalu spend money. Lihat di sini di soal menggunakan cek, berarti pay from akunnya kita gunakan kas pada Bank Mandiri. Pay-nya pengelola Harun Square. Memonya membayar sewa outlet di Harun Square lantai 2. Nomor ceknya BKK 0109 tertanggal 6 Februari 2019. Untuk amountnya kita masukkan Rp550.000. Nah, bisa dilihat di keterangan dicatat sebagai beban, berarti kita masukkan cari beban sewa outlet. Ini ya, seperti ini, bisa cek jurnal. Kas pada Bank Mandiri di kredit, beban sewa outlet di debit sebesar Rp550.000. Oke, jangan lupa di record untuk menyimpan. Cancel. Kita lanjutkan ke nomor 18. Bukti kas masuk dari sales counter, pendapatan laundry di counter minggu pertama Februari ya. Berarti kita pilih sales lalu enter sale, customernya. Kita pilih sales counter. Langsung ke invoice-nya kita masukkan BKM 0105 tanggal 7 Februari 2019. Kita langsung pilih akunnya penghasilan jasa, amount-nya Rp11.550.000. Jangan pakai RP dan titik ya. Karena ini penjualan tunai, jangan lupa pay today-nya diisi sebesar nominal yang di atas, yaitu Rp11.550.000 ya, sampai balance due-nya 0. Kita cek jurnal, akan ada 2 jurnalnya seperti ini. Piutang usaha di debit, penghasilan jasa di kredit 11.550.000. Jurnal yang kedua, kas pada Bank Mandiri, piutang usahanya langsung di kredit ya. Oke, lalu record, cancel dulu. Transaksi 19. Oh, ini sudah masuk ke bukti memorial ya. Bukti memorial berarti nanti di jurnalnya di jurnal umum. Memorial untuk bagian pembukuan dari manajer akuntansi, keterangan perlengkapan laundry yang habis dipakai sebesar 1.500.000. Berarti nanti beban perlengkapan laundrynya di debit, lalu perlengkapan laundrynya di kredit ya, untuk dokumen transaksi nomor 19. Nah, untuk memorial atau jurnal penyesuaian itu kita ngejurnalnya di mana? Nah, jawabannya di sini ya, di menu akun kita pilih record journal entry seperti ini. General jurnalnya kita masukkan nomor memonya MM0101 tertanggal 28 Februari 2019. Nah, untuk memonya memorial ya, atau bisa jurnal penyesuaian. Nah, akunnya kita masukkan berbeda seperti tadi. Di jurnal umum atau di jurnal penyesuaian kita masukkan akun debit dan kreditnya, dua-duanya ya. Berarti untuk dokumen transaksi nomor 19 berarti di debitnya itu beban perlengkapan. Kita cari akun beban perlengkapan. Nah, ini beban perlengkapan laundry. Kita masukkan nominalnya. Berarti untuk beban di debit ya Rp1.500.000 seperti ini. Untuk kreditnya yaitu perlengkapan laundry karena kan habis dipakai. Ini ya, perlengkapan laundry yang habis dipakai berarti kan akan berkurang nanti di kredit ya. Kita klik aja sebelah kreditnya. Di enter.
sampai muncul total debitnya 1.500.000, total kreditnya 1.500.000. Cek jurnal sama seperti tampilannya yang tadi ya sebetulnya. Beban perlengkapan laundry di debit, perlengkapan laundry di kredit 1.500.000. Oke, lalu di record. Jangan keluar dulu ya karena transaksi nomor 20 dan 21 pun masih memorial. Kita ganti nomor general jurnalnya MM0102 tanggal 28 Februari 2019 untuk memonya memorial. Nah, kita lihat keterangannya, taksiran beban penyusutan peralatan laundry 2 juta dan beban penyusutan gedung 2 juta. Nah, ini bisa langsung di jurnal sekaligus ya. Kita cari untuk beban penyusutan, langsung cari akun beban penyusutan. Beban penyusutan peralatan dan beban penyusutan gedung. Oh, ini ya. Karena dipisah ya, maaf ya. Oh, yang ini bisa betul sebetulnya bisa disatuin ya karena beban penyusutannya hanya ada satu. Beban penyusutan berarti kita jumlahkan 2 juta ditambah 2 juta berarti hasilnya 4 juta ya. Cuma nanti di kreditnya kita pisahkan. 2 juta untuk penyusutan peralatan berarti di kreditnya masuk ke AKP atau akumulasi penyusutan peralatan laundry di kredit 2 juta diketik ulang. Satu lagi untuk AKP penyusutan gedung. AKP penyusutan gedung sama sebesar 2 juta. Nah, seperti ini ya. Debitnya beban penyusutan 4 juta di kreditnya karena ini penyusutan untuk untuk dua kriteria atau kategori ya untuk peralatan dan gedung. Berarti di kreditnya itu dipisah. Yang pertama AKP peralatan laundry 2 juta dan yang kedua AKP gedung 2 juta. Oke, jangan lupa di record. Terakhir transaksi nomor 21 masih memorial MM0103 tanggal 28 Januari 2019, memonya memorial. Kita lihat keterangannya. Cabang Lok Semawe terdapat beban administrasi bank sebesar 150 dan pendapatan bunga sebesar, oh ini maksudnya dari bank mungkin ya. Dari Bank Mandiri Cabang Lok Semawe terdapat beban administrasi bank sebesar 150.000 dan pendapatan bunga sebesar 310.000. Maka karena ini bunga dari bank yang bertambah itu kan kas pada Bank Mandiri, soalnya kan langsung masuk ke rekening ya. Kita skip dulu untuk nominalnya, nanti akan otomatis. Yang kedua kita masukkan, berarti ada beban ADM. Beban itu kan pasti akan ada di sebelah debit ya. Beban ADM bank. Nah, karena ini sudah ada nominalnya 150.000, kita masukkan. Nanti di debitnya ada 2, kas pada Bank Mandirinya bertambah, beban ADM banknya bertambah di debit, lalu di kreditnya ini ya pendapatan bunga. Ada enggak pendapatan bunga? Nah ini ya akun 8, pendapatan bunga di kredit sebesar 310.000, diketik ulang. Nah, untuk kas pada Bank Mandiri berarti tinggal diklik aja nanti akan muncul selisihnya. Nah, seperti ini supaya kita tidak menghitung ya. Jadi, untuk kas pada Bank Mandirinya 160, beban ADM-nya 150, pendapatan bunganya 310.000. Jadi, untuk jurnalnya seperti ini. Kalau sudah silahkan di oke lalu di record. Kita cek jurnal ya, bisa lewat sini nih. Di bawah itu ada yang berwarna biru, jurnal. Kita ganti dulu date from-nya, tahunnya aja kita ganti menjadi 2018.
bisa diperbesar. Nah, ini generalnya sudah ada 3 ya, bukti memorial yang barusan dimasukkan. Untuk disbursement itu untuk pengeluaran kas, resei penerimaan kas, sale itu penjualan, purchase pembelian, inventory kosong karena kan tidak ada persediaan ya kalau di perusahaan jasa. Dan di sini all itu berarti dari mulai general sampai inventory, jurnalnya di sini ada ya. Oke, terima kasih untuk perusahaan jasa CP Premier Laundry sudah beres sampai transaksi nomor 21. Terima kasih ya sudah menonton dari part 1 sampai part terakhir yaitu part 6 yang ini ya sampai transaksi nomor 21. Oh iya, lupa ya untuk melihat laporan keuangannya. Kita close dulu sebelum ke laporan ini bisa di cancel dulu. Nah, sampai tampilan ini ya command center. Untuk melihat laporan keuangan, kita pilih report. Nah, di sini muncul ya balance sheet. Standar balance sheet-nya bisa, atau mau lihat laporan laba ruginya bisa langsung ke sini. Profit and loss accrual langsung di display. Di sini kita masukkan 2018 ya. Sampai tanggal 1 Januari. Oke, diulangi dulu ya. Profit and loss-nya langsung diklik seperti ini biar muncul date from-nya Januari, tanggal 1 Januari sampai Desember. Ini ya. Tahunnya kita ganti berarti 19 tuh. Nah, ini ya 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019. Kita display. Nah, seperti ini kelihatan profit and loss statement-nya Januari 2019 sampai Desember 2019. Jadi ada profit ya, net profitnya 51.905.000. Itu untuk laporan laba ruginya. Oke, sedangkan untuk laporan selanjutnya ada ini nih, laporan standar balance sheet. Bisa dilihat standar balance sheet-nya. Kelihatan harta, kewajiban dan modalnya ya, kelihatan di sini. Lalu ada trial balance, bisa dilihat di sini sudah ada. Lalu untuk cash flow bisa di sini dilihatnya di banking, lalu pilih statement of cash flow. Nah, ini ya untuk cash flow. Oke, itu dia. Jadi untuk video part 6 berarti video terakhir dari CP Premier Laundry. Sekali lagi terima kasih sudah melihat atau menonton video dari part 1 sampai part 6. See you next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.